Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Adik-adik mahasiswa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kesyukuran kita bisa bertatap muka dalam kuliah online kita pada hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari esensi akademik kita yang terus-menerus melakukan peningkatan mutu di bidang akademik maupun dalam proses belajar mengajar. Alhamdulillah kita diberi kesehatan juga untuk sama-sama terus menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan kita dalam bidang studi yang kita tekuni masing-masing. Pada pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang keterpaduan Islam dan iptek, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya ajarkan khususnya di prodi Tadris IPA, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman maupun wawasan kepada adik-adik mahasiswa tentang Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu sebagai pengantar pada tujuannya. Selanjutnya pada mata kuliah ini juga akan disampaikan bahwasanya dalam Islam tidak memandang yang namanya dikotomi ataupun pemisahan antara ilmu-ilmu yang selama ini dikatakan oleh banyak para akademisi maupun cendekiawan yang mengatakan ilmu itu dibagi kepada dua. Yang pertama ada ilmu agama maupun yang kedua ilmu umum. Kalau kita rajin ataupun selalu membaca literatur ataupun referensi sejarah Islam, kita akan menemukan banyak informasi, banyak data yang menunjukkan bahwasanya ilmu-ilmu yang dibangun selama ini oleh para akademisi itu tidak terlepas dari campur tangan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Kalau kita lihat pada sejarah lagi, ilmuwan-ilmuwan muslim pada abad ke-6 sampai ke-14 Masehi itu kita mengenal akademisi ataupun ilmuwan muslim yang karya mereka mendunia dan sampai sekarang masih digunakan oleh sarjana-sarjana yang ada di barat maupun di timur di sini, di mana karya mereka itu memberikan inspirasi maupun spirit bagi mereka, termasuk kita, bagaimana ilmu itu adalah satu kesatuan yang bersumber dari satu sumber, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mata kuliah ini juga terbagi kepada 6 sub pembahasan yang akan diberikan kepada adik-adik mahasiswa. Khusus untuk episode kali ini akan terdapat 2 sub, yaitu kita akan membahas tentang pengertian iman, ilmu dan teknologi, dan yang kedua adalah keutamaan orang-orang yang berilmu. Adik-adik mahasiswa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sub yang pertama kita membahas tentang iman, ilmu dan teknologi. Kenapa kita membahas ini? Karena ini adalah menjadi pondasi awal yang menjadi spirit dan sumber bagi kemajuan ilmu pengetahuan sampai sekarang ini. Kita bisa membayangkan ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Jabir Al-Hayyan. Mereka itu dikenal dengan bidangnya masing-masing, tetapi kalau kita melihat sejarah,
mereka adalah ilmuwan-ilmuwan yang memulai pendidikan ataupun memulai penjelajahan akademik mereka dengan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dan memahaminya di sini dalam artian tidak cukup untuk memahami ilmu agama itu, tetapi tidak dilandasi oleh semangat ataupun dorongan dari agama itu sendiri, yakni agama Islam. Kita tahu Ibnu Sina sudah menghafal Al-Quran di usia yang sangat belia. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali, mereka sudah hafal Al-Quran dan hadis, dan ketika ilmu Al-Quran yang sudah masuk ke dalam relung hati mereka, ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu dapat diserap dengan baik. Jadi iman itu secara kebahasaan atau sederhananya kita artikan sebagai percaya, atau secara istilahnya adalah kepercayaan atau keyakinan yang penuh dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Nah, setelah iman tadi kemudian ada ilmu. Ilmu juga kita menemukan banyak definisi yang disampaikan oleh para ilmuwan. Tapi yang di sini saya kutip adalah pendapat Syekh Naqib Al-Attas yang mengatakan bahwa ilmu adalah yang dapat menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang hak, dengan yang palsu dan yang batil, ilmu yang dapat membimbing ke arah kebenaran. Jadi ilmu ini tujuannya sudah jelas. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan kemudian tujuan akhirnya adalah membimbing kita ke arah kebenaran, itu pastinya. Dan ketika ilmu itu tidak mengantarkan kita kepada ketenangan, kedamaian, artinya kita bisa ngecek kembali apakah niat kita, apakah proses mendapatkan ilmu yang kita jalani itu ada yang kurang, itu kita harus melihatnya kembali. Kemudian ada juga beberapa pendapat dari para ulama yang membagi ilmu itu kepada dua. Yang saya kutip di sini ada ulama yang bernama Al-Asfahani yang membedakan antara ilmu secara teoritis maupun ilmu secara aplikatif. Ya, kemudian beliau membedakan ilmu atas ilmu akli atau ilmu rasional dan sam'i atau ilmu yang berdasarkan wahyu. Ilmu akli di sini adalah ilmu yang didapatkan dengan akal dan penelitian. Kemudian sedangkan ilmu sam'i merupakan ilmu yang didapat melalui pemberitaan atau wahyu. Sama seperti agama. Agama yang kita lihat sekarang ini secara sosial kita bisa bagi kepada dua, ada agama dari langit, kemudian ada agama dari bumi. Agama dari langit sini merujuk pada agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan. Misalnya agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani. Kemudian agama yang diturunkan ataupun yang disebarkan atau tercipta oleh hasil prakarsa oleh manusia, itu kita bisa lihat ada agama Hindu, kemudian agama Buddha, dan agama-agama lainnya yang lahir dari prakarsa manusia. Kemudian yang penting di sini juga adalah ilmu yang sesungguhnya menurut Al-Quran akan mendorong dan memantapkan keimanan. Jadi tujuan ilmu itu seharusnya seperti itu, semakin membuat orang dekat kepada Allah. Tujuan kita kuliah bukan sekedar untuk mendapatkan selembar ijazah, tapi bagaimana ilmu itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Apakah S1, S2 ataupun S3. Atau bisa kita katakan semakin tinggi kesarjanaan seseorang, semakin dekat dia kepada Tuhan. Jadi itu adalah ilmu yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Al-Quran. Kemudian menguasai ilmu dengan berbagai aspek secara akurat dimungkinkan seseorang akan lebih merasakan bahwa
ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa, dan itu diakibatkan karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Khusus di prodi Tadris IPA, saya sering menekankan bahwasanya kepada mahasiswa untuk jangan lupa untuk terus untuk mengaji. Karena dengan mengaji itu kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Walaupun kita dalam keseharian kita, dalam proses belajar mengajar, kita dihadapkan dengan ilmu-ilmu eksak yang berhadapan dengan ilmu-ilmu di dalam bidang biologi, kimia, dan fisika yang menurut kita mungkin ini adalah ilmu yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran, tapi tanda-tanda ataupun aplikasi dari ilmu-ilmu tersebut itu sebenarnya sudah include. Seperti adik-adik mahasiswa akan belajar tentang ilmu anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Itu dalam kurikulum prodi IPA ada. Tapi yang harus kita telusuri juga sebagai seorang Islam, walaupun kita bergelut dengan bidang keilmuan sains atau IPA, kita harus melihat apakah Al-Quran tidak menyampaikan pesan-pesan tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Dalam Al-Quran diceritakan dengan lengkap bagaimana proses penciptaan manusia. Itu nanti bisa akan diinkludkan dengan materi-materi yang akan menjadi bahan penelitian oleh adik-adik sekalian nantinya ketika ingin menyelesaikan proses studinya di Prodi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu. Kemudian ilmu akan mendorong bagi perkembangan akhlak, perbuatan baik, berbuat amal, mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Ya. Jadi buah dari keilmuan itu adalah akhlak yang baik. Tidak bisa dikatakan seorang itu beriman ketika dia mempunyai akhlak yang buruk. Ya, karena keimanan yang benar itu akan melahirkan akhlak yang baik pula. Kemudian secara sosial kita melihat ada dua istilah yang sering terdengar dalam masyarakat sehari-hari, yaitu ilmu pengetahuan dan sains. Secara etimologis, kata ilmu tadi berarti kejelasan. Karena itu segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Sedangkan sains berasal dari bahasa Latin, scientia, yang merupakan derivasi dari scire, yang berarti mengetahui dan belajar. Jadi itu secara umum ada perbedaan pendapat ataupun ada dikotomis pendapat dari masyarakat mengatakan ilmu pengetahuan dan sains. Tapi ini tidak menjadi masalah di bidang keilmuan. Karena esensinya adalah sama, mengandung kebenaran-kebenaran yang bisa diuji kebenarannya. Kemudian apa yang diharapkan dari mata kuliah ini juga adalah bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebaik-baiknya tanpa melupakan esensi dari penggunaan teknologi itu. Artinya apa? Teknologi yang kita gunakan sehari-hari itu kita gunakan ke arah yang bermanfaat. Misalnya dengan HP canggih yang kita punya sekarang ini, kita bisa membuat konten-konten yang bermanfaat dan bernilai positif yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat maupun khususnya kepada siswa yang kita ajarkan nanti kalau kita menjadi guru. Kemudian kita membuat aplikasi-aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan kemasyarakatan atau pelayanan-pelayanan kependidikan. Dengan itu nantinya akan memberikan
manfaat, dan masyarakat akan merasakan kehadiran perguruan tinggi itu memberikan efek positif terhadap kehadiran perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat tadi. Jadi itu yang diharapkan. Kemudian esensi dari keterpaduan Iptek dan Islam ini adalah bagaimana konten-konten yang kita lakukan tadi itu terus-menerus kita melakukan inovasi, kita melakukan evaluasi, karena bisa jadi materi yang kita sampaikan hari ini tidak berlaku lagi di 10 tahun yang akan datang. Karena sesuai dengan kata-kata yang kita sering dengar, kata-kata tentang riset. Riset itu kan terdiri dari dua, yaitu kembali, atau search atau meneliti. Research itu terus-menerus akan dilakukan karena perubahan zaman juga terus berjalan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang ada di program studi yang kita tekuni itu bisa jadi sudah tidak relevan lagi dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya ataupun setelahnya itu. Jadi adik-adik mahasiswa yang saya muliakan, pengetahuan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat. Kemudian para ahli keislaman berpendapat bahwa ilmu menurut Al-Quran mencakup segala macam pengetahuan yang berguna bagi manusia dalam kehidupannya, baik masa kini maupun masa depan, fisika maupun metafisika. Ini menurut Quraisy Shihab. Jadi dalam sub kali ini tentang ilmu iman dan teknologi, mungkin ada contoh-contoh yang harus kita sampaikan di sini. Misalnya kisah-kisah Al-Quran tentang secara eksplisit sebenarnya mengandung bagaimana inovasi teknologi itu sudah ada jauh sebelumnya. Misalnya kita membayangkan bagaimana Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan binatang. Berkomunikasi dengan binatang itu secara rasional ketika tahun 80-an, 70-an itu mungkin tidak masuk akal atau tidak logis. Tapi sekarang banyak teknologi yang berkembang, banyak ilmu pengetahuan yang berkembang, bagaimana para ilmuwan bisa berkomunikasi dengan hewan melalui gerak tubuh ataupun dari suara-suara yang dihasilkan oleh hewan tersebut. Kita bisa melihat bagaimana hewan seperti anjing itu digunakan untuk proses penyelidikan oleh pihak keamanan, khususnya kepolisian, dalam melacak misalnya keberadaan korban bencana alam ataupun keberadaan dari posisi-posisi di mana diletakkannya barang-barang terlarang seperti narkoba, sabu-sabu dan lain sebagainya. Jadi ini kita bisa lihat benang merahnya di mana tidak sekedar wahyu yang diturunkan oleh Allah itu, tapi ada sisi-sisi yang bisa kita menggali informasi bagaimana kehebatan ataupun mukjizat oleh Nabi itu sebenarnya sudah ataupun sudah ada relevansinya dari sampai sekarang ini. Kemudian kita melihat bagaimana Nabi Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan dirinya dan umatnya yang patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan umatnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Kita bisa membayangkan di sini kapal seperti apa yang didirikan oleh Nabi Nuh sehingga bisa menyelamatkan dirinya dan umatnya yang beriman kepada Allah selamat dari azab Allah. Sekarang banyak
data-data atau fakta yang disajikan kita bisa lihat di internet atau di YouTube. Masing-masing banyak mengklaim di sini adalah daerah tempat di mana berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Semua itu disajikan. Jadi kita tidak mempersoalkan di mana letaknya posisi itu, tapi kita meyakini bahwasanya nabi-nabi yang diturunkan itu mempunyai kelebihan-kelebihannya masing-masing dan punya ilmu yang diturunkan ataupun yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu melebihi dari kemampuan rata-rata manusia karena efek dari keimanan mereka kepada Allah. Dua contoh tadi akan menjadikan tidak hanya selamat di dunia tapi selamat di akhirat. Jadi untuk episode kali ini apa yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ilmu itu tidak mengenal dikotomi. Tidak ada pembedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Hanya saja klasifikasi yang membedakan untuk menjelaskan kedudukan keilmuan itu tadi supaya terjadi pembagian tugas-tugas yang tepat oleh orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada pengantar kali ini adik-adik mahasiswa bisa menyerap informasi ataupun wawasan-wawasan saya sampaikan tadi supaya kita yang berada di Prodi Tadris IPA ini memahami bahwasanya ilmu itu adalah suatu kesatuan yang diadakan oleh Allah itu adalah ilmu yang bersumber dari Allah itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan berlanjut pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang tanggung jawab seorang ilmuwan maupun sejarah Islam dan teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.